tidak hanya di lingkungan RW 03 tapi di seluruh wilayah Jatirahayu, lebih besarnya lagi di Pondok Melati sampai dengan di Kota Bekasi. Berikutnya, agar lebih afdol karena ini adalah acara halal bihalal, kami mohon kepada Bapak Ustadz Haji Rahmat untuk memberikan tausiah untuk menyegarkan iman kita semua yang hadir di sini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin live. Udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu, wabil khusus Ketua RW dan Ketua RT di RW 03 ya, Komplek Pondok Gede Housing, juga Bapak dari anggota DPRD ya Pak Kota Bekasi, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hujaj, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, wabil khusus Ibu Nani ya, yang luar biasa saat melaksanakan ibadah umroh. Pak, saya bukan penceramah tetapi lebih banyak saya bawa jamaah umroh hampir 1 bulan 2 kali. Dari sejak 2010 1 bulan 2 kali sampai sekarang. Jadi lebih banyak bawa jamaah. Memang awalnya suka ceramah dulu, tapi sekarang ini udah agak jarang-jarang. Guru-guru saya juga di sini banyak, Kiai Haji Murodi, Dr. Ahzami, Ustadz Syaihu yang mencalonkan gubernur ya. Banyak sekali guru-guru saya di sini. Kebetulan saya alumni Asy-Syafi'iyah angkatan 99. Jadi guru-gurunya memang banyak sini. Bahkan saya sempat dipandu oleh Profesor Dr. Mubarok. Ya. Ini hanya perkenalan aja. Kita ucapkan salam dulu ya Bu ya. Tapi versi nada. Kebetulan saya lihat ada organ, berarti di sini boleh nyanyi. Boleh kan? Saya Ustadz yang nggak fanatik dengan hiburan Pak. Enggak usah. Ini pakai ini aja. Pakai apa? Pakai HP saya aja. Biar menghangatkan suasana dulu. RT jawab ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Menebar kedamaian adalah dengan semua umat, siapapun yang ada di negeri kita tercinta ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kebetulan baru liris album Pak Ketua DPRD. Ya, saya sudah punya 3 album.
satu album bersama Dedi Dores, tapi selesai beliaunya wafat. Waktu itu lagunya Sajadah Kabar. Lautan manusia di kota Makkah, hiasi pinggiran Ka'bah yang indah. Lagu ini sekarang sudah milik Malaysia karena dipilih oleh Malaysia dan artis Malaysia Rahmat Megai. Saya juga udah punya 3 lagu, Pak. Ada lagu Rauto. Ini iklan, nggak usah beli. Punya lagu Rauto, Tawaf, 7 putaran Tawaf, ada Tawaf pada, tapi hanya untuk intern pribadi aja. 7 putaran ku bertawaf. Itu salah satu lagu Tawaf pada. Tapi alhamdulillah nggak meledak di pasaran. Karena memang bukan penyanyi, tapi karena seringnya ke Hongkong, pembinaan Nakerwan Hongkong sama KJRI Hongkong, saya iseng-iseng bikin lagu. Ya, nanti di ujung kita dengarkan lagu Sholawat Hongkong. Bid'ah Ustaz, nggak usah ngomong bid'ah ya. Artinya untuk memberikan motivasi kepada Nakerwan kita yang luar biasa sumbangsihnya buat negara, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, halal bihalal sudah kesekian kali di minggu-minggu ini ceramah seperti ini. Kemarin terakhir di Ustadz Dadan, salah satu pembimbing alia juga di Pamulang. Warganya cukup variatif juga. Di kompleks saya juga baik Hindu, baik Buddha, baik Kristen saya undang untuk halal bihalal. Mengapa? Karena halal bihalal ini milik semua umat, bukan umat Islam saja. Berbuat baik itu harus dengan semua makhluk Allah yang Allah ciptakan. Maka ada istilah hubungan baik dengan Allah, ada hubungan baik dengan sesama manusia. Ayat tidak mengatakan hubungan baik dengan sesama muslim. Ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhuribat 'alaihimudz dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, tidak minal muslimin. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang melakukan hubungan baik dengan Allah dengan sesama. Maka di dalam hal ini dilarang kita berbuat kerusakan dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan Allah juga dengan sesama. Ayatnya, wala tufsidu fil ard. Janganlah kalian berbuat kerusakan. Oleh karenanya silaturrahim menjadi ciri, menjadi asas di dalam agama Islam. Kalau kita bicara agama Islam, silaturrahim menjadi hal yang pokok. Bahkan di dalam ajaran silaturahim ada ukhuwah. Ukhuwah itu ukhuwah yang seagama, kalau bahasa terjemah bebas. Ada ukhuwah dengan yang tidak seagama, ada ukhuwah dengan alam sekitar. Artinya kalau kita bahasakan silah secara lughawi, menyambung, rahim itu rahmah, kekerabatan, menyambung kekerabatan, menyambung persaudaraan, menyambung kebersamaan untuk melakukan hubungan yang baik, baik dengan Allah, baik dengan sesama. Nah, sesama pun di sini baik yang seiman, baik yang seagama ataupun tidak, bahkan dengan alam sekitar di mana kita hidup. Kalau tadi ada info saluran air belum bisa banjir maksudnya ya. Ya tidak hanya di sini saja, hampir di mana-mana. Ini betul kata Pak Ketua DPRD, harus ada kerjasama yang sinergi. Tidak hanya warga RW 03,
Artinya berbuat baik dengan lingkungan di mana kita berada, ini juga silaturahim. Ini juga menjaga hubungan baik. Oleh karenanya di Indonesia alhamdulillah membudaya, dan budaya ini positif. Saya sejak SD sampai perguruan tinggi belum pernah diajarkan sejarah halal bihalal, Pak. Tahun berapa halal bihalal lahir? Gak ada ujiannya. Siapa pelopornya? Gak ada juga bukunya. Tapi sempat saya baca buku puasa yang ditulis oleh Kiai Haji Mawardi Labbay di dalam bab puasa. Kemudian beliau mensitir tentang halal bihalal. Beliau menyatakan halal bihalal ini budaya positif milik bangsa kita yang tercinta. Kalau di Saudi Arabia nggak ada habis lebaran maaf-maafan, kumpul. Di beberapa jazirah Arabia juga nggak ada. Ya, khususnya halal bihalal murni adanya di Indonesia. Bahkan dari tingkat presiden sampai tingkat RT halal bihalal ini. Bahkan kata guru-guru bahasa mah justru kalau melihat konteks bahasa, leksikon bahasa, halal bihalal itu justru merusak tatanan bahasa Arab katanya. Kata Kiai Murodi guru saya. Tapi kita tidak mempermasalahkan ini. Mengapa halal bihalal itu merusak bahasa? Nggak ada kaidah bahasa Arab istilah halal bihalal, nggak ada. Bahkan kalau jauh melihat ke belakang di era jahiliyah sebelum Nabi lahir, warga waktu itu juga halal bihalal, cuma konteksnya lain. Kiai Haji Mawardi Labbay menjelaskan halal bihalal zaman itu, maaf Pak, ini mah hanya sejarah sedikit. Artinya apa? Pak Lurah, selamat datang Pak Lurah. Nah, di era jahiliyah maknanya ini jangan disepakati oleh warga RW 03 ya. Karena ini sekali lagi budaya positifnya bangsa Indonesia yang artinya menjaga hubungan baik dengan sesama. Itulah halal bihalal. Nah, waktu itu artinya ahlal tahalilaka wa ahlal tu halili. Artinya apa? Anda halalkan istri Anda, aku halalkan istriku. Mari kita berhalal bihalal. Kira-kira mau disepakati yang ini? Na'udzubillahi min dzalik. Halal bihalal bukan ini yang kita maksud. Halal bihalal di negeri kita yang tercinta menjaga hubungan baik dengan sesama, baik yang seagama ataupun yang tidak. Makanya muncullah Islam Nusantara pro kontra sebetulnya untuk menjaga warna keislaman di Indonesia yang tidak keluar dari Quran hadis. Indonesia bahkan banyak sekali budaya di kita Pak. Budaya positif. Mau haji ini habis ini saya langsung berkasih ceramah haji. Ada acara apa namanya? Walimatus Safar. Musim libur sekolah masih juga ada acara walimah. Walimatul khitan ya. Musim nikah ada walimatul urus ya. Bulan maulid, wah di mana-mana pengajian. Masuk bulan Rajab ceramah lagi. Sebelum Ramadan penutupan pengajian istilahnya. Di Ramadan ceramah Ramadan, kultum Ramadan. Selesai Ramadan halal bihalal, acara haji, tahun baru. Makanya jadi ustadz untung di Indonesia Pak. Kalau yang laku tapi nggak punya kerjaan juga cukup. Cuma jangan dakwah dijadikan kerjaan. Inilah budaya kita yang harus kita pelihara. Makanya RW 03 Bapak, jihadnya mana? Ya ini. Kita tidak perlu ke Palestina, doa ya sumbangsi boleh. Tapi berjuang untuk warga sendiri, membenahi warga sendiri, kerukunan antar kita, ini juga jihad. Membenahi keluarga kita, membenahi anak-anak kita, juga ini adalah jihad. Bapak Ketua DPRD juga jihad untuk warga Bekasi dengan tingkat Kabupaten Bekasi. Insya Allah Pak kayaknya lolos di provinsinya Pak. Tanggung pusat aja Pak. Nah, kalau Bapak di pusat saya asistennya. Setuju Bu Nani? Pak ya ingat apa ya?
Saya dulu mau Pak Tony Tamzis, ya mau diangkat tapi beliaunya nggak masuk dari PKN, jadi gagal lagi jadi asisten. Boleh Bu catat. Jadi ini hal positif dari negeri kita. Indonesia yang luar biasa, penduduknya, masyarakatnya, sukunya, bangsanya, agamanya, kerukunannya yang perlu kita jaga. Dan ini jihad untuk kita. Tidak ada bangsa yang seperti bangsa kita. Kalau lihat jumlah haji, ternyata terbanyak juga bangsa Indonesia. Kurang lebih 200 juta. Setiap bulan saya berangkat, lihat di pojok di mana pun di Mekah pasti wong Indonesia ono. Mau dimanapun pojoknya ono wong Indonesia Pak. Berarti paling banyak. Saya ke Hong Kong tiap pojok hari Minggu wong Jawa KB. Wong Hong Kongnya mana? Gak kelihatan. Banyak. Inilah yang perlu kita. Makanya Rasulullah SAW menjadikan satu asas bahwa kita untuk saling berkasih sayang, kita untuk saling bantu, kita untuk saling menyatu, bahu membahu di antara kita. Kalau keyakinan urusan masing-masing, tidak boleh ada paksaan memaksa orang masuk kepada keyakinan sesuatu. Tidak ada dalam Islam ajaran itu. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh mencaci Tuhannya mereka, nanti mereka mencaci Tuhan kita. Kayaknya orang-orang sekarang lupa dengan ayat ini. Sudah jelas. Berarti kerukunan beragama juga menjaga silaturahim, juga menjaga persaudaraan. Mengapa pada hakikatnya semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Agama lain juga punya keyakinan ini sama. Ya. Semua apa yang terjadi memang sudah takdirnya Allah. Semua apa yang wujud itu sudah takdirnya Allah. Makanya hidup itu supaya silaturahim saling mengenakan, tidak saling membenci, tidak saling menipu, tidak saling menghujat, tidak saling menzalimi. Landasi hubungan baik itu semata-mata karena Allah. Siapa yang memberi ujian sakit, bisa bantu jawab Pak? Allah ya Pak. Siapa yang memberi ujian senang, pakai lagu atau sedikit lah. Allah. Bisa Pak? Diulang lagi. Siapa yang memberi ujian sakit, tiba-tiba di THR mempat. Siapa yang memberi ujian senang, siapa yang menjadikan Bapak Lurah jadi lurah, tepat. Hakikatnya Allah. Siapa yang meloloskan Bapak nanti jadi di provinsi ketua DPRD, kepanjangan. Siapa yang memberi kemampuan saya bicara di depan Bapak Ibu? Tiada Tuhan dalam Islam nih selain Nabi Muhammad. Kerja dimulai dengan akhirilah semua dengan alhamdulillah. Ini lagu saya juga yang terbaru. Promosi, tapi gak usah beli. Kalau promosi terus beli, ini mah enggak. Ya Bu ya. Jadi ini hal yang sangat penting di negeri kita. Oleh karena itu ada sahabat Nabi Pak. Maaf kita cerita dalam hikayat Islam, ada di Hikayatus Sahabat. Ada sahabat yang kesiangan datang di majelis Rasul. Biasa Rasulullah itu di Masjid Nabawi menyampaikan nasihat agama. Kesiangan masuk, dia sudah punya tanda 5 Bu. Kira-kira di sini ada nggak yang 5 Bu? Rambut sudah pada luntur, diatur sama terus Bu ya. Ibu nggak salah jawab. Gigi sudah pada gugur, kulit sudah pada kendur, tenaga sudah pada mabur, boleh Pak.
Pandangan mata sudah mabur, berarti tanda-tanda sebentar lagi masuk liang kubur. Ya, dia duduk di majelis Rasul. Besoknya, yang kesiangan dialah. Besoknya yang kesiangan dialah. Tapi Rasulullah di majelis 3 hari berturut-turut menyatakan, yatlu'ul an 'alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan masuk kepada kita calon penghuni surga. Sahabat sepakat yang dimaksud Nabi itu yang kesiangan itu, yang ada 5 urut tadi. Di hari yang ketiga ada seorang sahabat penasaran ingin membuktikan kenapa dia disebut oleh Kanjeng Nabi calon penghuni surga. Diikutin dia kemana pergi, ternyata ke rumah. Di jalan ngobrol-ngobrol, obrolannya gak usah diceritakan ya Bu, saya juga gak tahu persis ya. Pokoknya obrolannya, saya minta izin tinggal di rumahmu beberapa hari saja. Niatnya untuk ngintip amal ibadah apa yang dilakukan oleh dia. Singkat cerita diizinkan. Singkat cerita 3 hari. Hari pertama bertanya-tanya, hari kedua bertanya-tanya, hari ketiga juga bertanya-tanya. Kenapa kok nggak ada yang istimewa? Dia duha, saya duha. Dia tahajud, saya tahajud. Dia baca Quran, saya baca Quran. Dia berangkat umroh, saya juga umroh. Dia berbuat baik, saya juga. Gak ada yang istimewa. Tapi kenapa dijamin jadi calon penghuni surga? Akhirnya pada hari ketiga saya izin pulang karena tidak menemukan yang saya cari. Emang nyari apa ente kalau bahasa Betawi? Dia cerita gini-gini. Saya izin aja pulang hari ini. Sebelum pulang dipanggil. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak akan jadi jaminan keselamatan di hadapan Allah kelak. Yaumal hisab ketika digelar, kecuali orang yang datang di hadapan Allah membawa hati yang bersih, membawa hati yang suci. Suci dari apa? Imam Ghazali menjelaskan, iri, dengki, sombong. Justru dia bersyukur atas rizki yang Allah anugerahkan kepada tetangganya. Dia gembira dengan anugerah yang Allah berikan kepada sahabatnya. Sahabat gembira, dia gembira. Tetangga duka, dia duka. Dia bantu. Ini model-model calon penghuni surga. Tetangga beli TV 70 in, dia bengong. Gue kapan bisa beli? Bukan hanya itu saja, dari mana ya duitnya? Jangan-jangan, malah seuzon. Ya dia, gimana kalau begini? Tetangga yang gembira, yang punya TV 70 in, dia yang sakit. Pantas gak? Enggak. Tahu-tahu 6 kemudian dia beli rumah, padahal udah punya rumah. Nanya lagi, dari mana ya duitnya? Jangan. Tetangga yang gembira, dia sakit hati. Tahun depan beli villa di Bogor. Bukan hanya bertanya, ngejetruk-setruk ujungnya. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur. Seharusnya saudaranya gembira, dia bergembira. Saudaranya bahagia, dia bahagia. Saudara duka, dia duka. Bahkan di Indonesia, tidak hanya di RT RW, seluruh bangsa Indonesia, siapapun agamanya, saudara kita. Betul Bu? Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saudara itu. Sekali lagi, kalau keyakinan urusan kita masing-masing. Tapi berbuat baik, Allah memerintahkan untuk semua. Sahabat pernah bawa 2 ganting kurban. Ama Nabi ditegur, kenapa dibawa? Balik lagi nih 2 ganting. Yang sono Yahudi ya Rasul, yang sini non Muslim. Kata Nabi, jangan, bagikan. Ini milik bersama. Luar biasa. Akal panitia kita Pak. Boro-boro ingat mereka ya. Kakinya diumpetin, kepalanya dicubit sedikit. Kita boro-boro ingat agama lain, untuk bangsa sendiri ditipu dalam kurban. Maka ini tidak silaturahim yang begini. Maka ini tidak ukhuwah. Yang namanya ukhuwah tadi, hati ikhlas. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kata siapa?
Saya. Kata siapa Bu? Saya niruin Aagim Bu. Kan supaya nggak ini Pak, maksudnya kan harus saja mengantuk-ngantuk dikit bawah. Saya tadi malam waktu di Pamulang saya ceramah jamaahnya ngantuk KB Pak Lurah. Wah saya cerita, saya pulang ceramah dari Bogor sampai rumah saya di bel dari Bogor. Pak Ustadz ya kenapa? Yang dengerin ceramah Pak Ustadz tadi meninggal. Benar nih bukan cerita bohong. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya kalau besok datang besok pagi saya mungkin nggak bisa Pak. Mungkin di takyah ketiga dia kan penganut tahlil yang 40 sampai seterusnya. Saya datang malam ketiga takyah disuruh ceramah. Selesai ceramah Bu Nani, ibu-ibu yang di samping saya ngobrol, Ustaz pantesan ya. Kenapa? Waktu dengerin ceramah Pak Ustaz dia bengong. Yang itu tanda-tanda kan. Enggak, ini nggak cerita. Yang satu lagi pantesan ngelonjor aja gitu. Nangkep dengkul aja. Kalau yang di sini kan pegel, bukan tanda-tanda kematian, pegel Pak. Maka saya ceramah nggak akan lama-lama. Makanya kalau ada yang cocok, yang bengong, yang pegel, yang ngelonjor mungkin sama juga gitu ya. Kematian mah tidak ada yang tahu urusan Allah. Ya, tapi ini kejadian nyata. Ada orang Sunda mah Pak, kalau udah mau mati udah kekurung 40 hari, percaya tidak percaya, walau alam. Tapi hadis-hadis keterangan di kita memang ada. Cuma siapa yang bisa memastikan? Nggak ada. Kalau sudah dikubur, oh pantesan waktu dengerin ceramah makanya lesu, gitu. Itu sudah tanda-tanda. Makanya nanti kalau yang makannya lesu itu tanda-tanda. Gak ada yang tahu. Akhirnya ceramah jamaah lagi ngantuk pada gini tuh. Takut kesebut. Ya itu kembali hati yang suci, hati yang bersih. Maka kita jaga iri, dengki, sombong jangan sampai dimiliki yang 3 sifat ini. Indonesia sekarang memerlukan orang-orang yang pionir. Indonesia memerlukan orang yang mempersatukan. Indonesia memerlukan orang-orang yang mengajak bangsa ini menjadi maju, bukan mundur. Indonesia memerlukan orang yang teriakan Allahu Akbar tapi ikhlas hatinya. Indonesia memerlukan orang yang demo tapi demo untuk kemaslahatan. Indonesia memerlukan orang-orang yang memang betul-betul menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini penting. Ke depan, sekarang ada begini, ke depan akan lebih hebat lagi. Tapi kalau kita sudah betul-betul menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, antar seagama, antar yang tidak seagama, antar dengan orang yang hidup sesama makhluk ya, dengan alam sekitar, maka istilah kemaslahatan itu akan timbul. Tapi kalau sudah gonjang-ganjing maka kerukunan tidak akan muncul. Saya selamat ucapkan kepada Pak Lurah, kepada DPD. Saya juga pengurus RW Pak, RT saya juga. Saya aktifasi di masyarakat walaupun jarang di rumah, tapi di masyarakat saya sempat juga bimrohnya RW, Majelis Ulama di Kelurahan, kita aktif dengan pemerintahan setempat. Kenapa? Karena kita juga ingin berjihad dengan bidang kita masing-masing. Jihad itu banyak lapangannya. Maka mudah-mudahan warga RW 03 dalam keberkahan. Mudah-mudahan RW 03 dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan RW 03 dijadikan makmur, sentosa, aman, sehat sambil nyari lagu. Kan janji mau nyanyi terakhir. Pak Lurah senantiasa dalam rahmat Allah. Bapak sekali lagi saya doakan masuk di tingkat provinsi ya Pak ya. Insya Allah. Pak RW, Pak RT biasalah kita deui RT. Ya Bu, saya udah berapa puluh tahun itu gak ada yang mau jadi RT. Iya, gak ada yang mau jadi RT. Padahal kan dapat honor sekarang ini buat administrasi misalnya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Tapi tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk karena Allah semua. Coba ya. Ini Bu kalau ingin dengar. Ala-ala Sunda Pak. Gak kalah Ustaz saya Bu, saya juga bisa bikin nyanyi. Bumi dan langit, bulan dan bintang, semua ini ciptaan Allah. Orang yang sakit
sangka. Semua terjadi karena orang yang miskin maupun kaya. Semua itu takdirnya Allah. Jawab Pak ya. Siapa yang memberi ujian sakit? Allah. Siapa yang memberi ujian senang? Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, kerja dimulai dengan Bismillah, akhirlah semua dengan Alhamdulillah. Mantap, jangan joget ya. Ini album ini meledak di Hong Kong oleh Nakerwan, alhamdulillah diterima ya. Mudah-mudahan Bapak DPRD ngasih sumbangan nanti ya Pak ya. Buat warga RW 03 maksudnya. Saya mah gak usah. Pak Lurah, Wilujeng bekerja, apunten Pak Lurah ya. Masih anom lurahnya. Tumbuhnya padi di mana Bu? Di tanah sawah. Semua terjadi karena Allah. Orang yang miskin maupun kaya, semua itu takdirnya Allah. Terakhir. Siapa yang memberi ujian sakit? Allah. Yang keluar surahnya barokah. Siapa yang memberi ujian senang? Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, kerja dimulai dengan Bismillah, akhirilah semua dengan Alhamdulillah. Sekali lagi terakhir. Akhirilah semua dengan Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, musiknya lanjut. Lain kali lagi, insya Allah ya Pak ya. Terima kasih Ibu Nani atas sosial beliau, saya bisa bertemu bahkan sama beliau Bapak dari anggota DPRD Bekasi, Bapak Lurah, Bapak Ketua RW, RT, tokoh masyarakat, para hujat, aparat pemerintahan setempat dan seluruh warga. Semoga sekali lagi kita senantiasa diberikan keberkahan. Ya Allah ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Bantulah kami untuk senantiasa rukun dan damai dengan sesama makhluk yang Kau ciptakan. Berilah kekuatan kepada kami untuk menggapai tujuan. Indahkan di rumah tangga kami kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bingkai anak-anak kami dengan keturunan yang saleh dan salehah. Berikan kesabaran bagi mereka yang tertimpa musibah. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Jadikan negara kami adalah negara yang adil, makmur, berkah dalam rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas tausiah yang diberikan oleh Ustadz Haji Rahmat.